Halo semua, apa kabar? Semoga hidup kalian semakin bersemangat, bermakna, dan menjadi pribadi yang luar biasa hebat. Semoga di masa pandemi ini kalian tetap bertumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang cerdas berkarakter. Hari ini saya, Bapak Lukas Didi Prakoso, saya ingin menyampaikan pemaparan tentang PPP. Apa itu PPP? Profil Pelajar Pancasila. Kita akan belajar, kita akan mengetahui apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita nanti akan tahu apa sih arti profil pelajar Pancasila itu dan apa makna dan gunanya buat saya pribadi. Nah, tujuannya adalah kalian pelajar harus memiliki pribadi yang cerdas dan berkarakter. Maka dari itu, dengan kita memahami profil pelajar Pancasila, kalian diharapkan menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yaitu ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, benalar kritis. Yang kelima adalah mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila itu untuk membuat SDM yang unggul, yaitu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mari kita cari tahu apa sih artinya profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini adalah kamu dan saya yang mau belajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Maka kita yang seorang pelajar, seorang intelektual harus mau belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Dan kita harus memiliki kompetensi global, di mana kita harus mau melebarkan sayap, berpikir lebih terbuka untuk menerima hal-hal yang baru di luar Indonesia atau di luar budaya kita. Dan tapi kita harus memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, elemen yang pertama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama. Yang kedua adalah akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat adalah akhlak kepada alam. Yang kelima, akhlak bernegara. Nah, untuk pengertian dan contohnya kita akan bahas, kita akan dalami pada pertemuan yang lainnya. Elemen yang kedua ada berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya yang tetap, berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ada 3 elemen kunci: mengenal dan menghargai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bagaimana kita melihat lebih jauh lagi, kita akan bahas 3 elemen ini pada pertemuan yang lain. Nah, yang ketiga adalah gotong royong. Nah, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Nah, ada 3 elemen kunci:
kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. 3 hal ini harus kita miliki loh ya. Kolaborasi, kepedulian, dan berbagi dalam hal gotong royong. Apa sih contohnya dan apa sih artinya? Kita bahas pada pertemuan yang lain. Yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada 2 elemen kunci: kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Apa itu kesadaran diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri? Mungkin akan menjadi PR dulu buat kalian, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang kelima ada benalar kritis. Pelajar yang benalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ada 4 elemen kunci benalar kritis: memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Nah, 4 elemen ini akan membuat kalian benalar kritis dan akan menjauhkan diri dari hoax. Bagaimana perkembangannya, bagaimana memahaminya, dan penjelasannya kita akan bahas di lain hari. Yang terakhir, yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, asli, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ada 2 elemen kunci kreatif: menghasilkan gagasan yang orisinal, asli, dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal dan asli. Dan kita diajarkan untuk tidak menjadi plagiat. Maka menjadi orang kreatif adalah menjadi orang yang asli, memiliki makna dalam hidup, bermanfaat bagi orang lain, dan berdampak luas bagi orang lain. Nah, 6 elemen ini akan membuat kita menjadi profil pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter, dan kita akan menjadi pribadi yang hebat. Dan kita akan memajukan Indonesia dengan karakter-karakter yang dimiliki dalam 5 sila Pancasila. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas waktu kalian, atensi kalian mau mendengarkan saya melihat video ini. Entah siapapun kalian, murid SMP Negeri 23 ataupun murid-murid yang lain di sekolah-sekolah yang lain, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita, berguna bagi saya dan kamu dan kalian semua dalam berusaha menjadi pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.